The Kamar Podcast. Halo tiduran semuanya, I'm back again with us di Kamar Podcast. Yes. Hari-hari yang dinantikan telah tiba. Hari yang dinantikan telah tiba setelah memasang ads dan sudah menyebar informasi tentang karya-karya teman-teman tiduran semua. Happy. Gue happy banget sih tapi itunya nih. Ternyata banyak ya yang ngirim. Banyak yang ngirim. Dan percaya sama podcast ini ya. Podcast ini Alhamdulillah. buat mereview karya kalian semua. Dan teman-teman semua yang udah ngirim, kita udah receive semuanya, kita juga udah mengkatalogkan semuanya. Seperti seorang perpustakawan, kita sudah membuat semua ini menjadi lebih rapih untuk kita review ya. Dan terima kasih banget buat yang udah ngirim-ngirim, entah itu karyanya baik berupa link, baik ada yang ngirim langsung bahkan ya, ini bisa kita lihat juga ya nih. Nih dari Bandung nih, Bang Panji Akbar nih yang ngirim nih, pegang satu nih. Ada 2 buku dia ngirim, 2 hasil karya bukunya, buku Gemar Gerakan Manuver Rakyat ini tentang politik, yang ini Langkah Biru tentang journaling dia sebagai fans Persib. Ya, Viking ya, Bobotoh. Ya, Viking dan Bobotoh. Yang nggak ngirim juga kita berterima kasih banget ya, Nip ya. Masih banyak banget yang mempercayakan ya. Itu kan banyak banget ya, ada tulisan-tulisan, puisi, buku, ada desain grafis, poster, musik ya, musik banyak. Dan gue cukup kaget sebenarnya, Nip. Gue tuh khawatir yang ngirim tuh kebanyakan rata-rata musik. Tapi ternyata lumayan agak rata lah ya. Bahkan ada yang ngirim teater itu video juga teater dia. agak kaget ya. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas satu-satu. Satu-satu. Dan ya gimana lu? Senang nggak lu tapi? Senang sih ya, namanya dapat karya orang ya. Kita juga jadi bisa saling mengenal, silaturahmi juga terhadap orang, karena dari tulisan kita bisa lihat ya orangnya gimana, terus juga gimana cara dia nulis gitu, atau juga yang musik-musik gitu, kita jadi tahu tes musik kalian. Puisi juga jadi tahu apa sih nilai estetika yang mau kalian jual gitu. Ini contohnya lahir di Bandung, yang kita lihat ini Langkah Biru ya, dari awal kita lihat lahir di Bandung nih, dengan bahasa yang udah menurut gue nih goks ya kalau buat dibaca ya. Agak nyaman juga karena dia romantisasi Bandung sebagus itu dia. Kayaknya abang nih sangat jatuh cinta ya dengan Bandung. Iya, kota kelahiran ya. Kota kelahiran kayaknya. Lahir di Bandung. Soalnya Bang Panji ini juga nge-DM kita tuh, dia ngomong, Assalamualaikum A. Langsung gitu ya? Kalau udah A kan pasti Bandung. Pasti Bandung. Pasti Sunda. Masnya Sunda, bukan Bandung. Oh iya, Sunda. Kan ada Garut, ada lain-lain boy. Iya juga. Masa Sunda di Bandung doang? Jabar. Ya, itu apa sih kalau yang itu Langkah Biru nih? Ini kita mungkin biar nggak bingung ya, biar nonton juga ya yang. Ini kita bahas per kategori ya nih, per kategori, katalog. Iya, per katalog. Dan kebetulan Bang Panji udah ngirimin buku fisiknya, jadi sekalian aja yang paling awal kita bahas tentang buku dan tulisan ya. Ya, kita opening dengan buku yang udah dikirim Bang Panji Akbar Pratama ya. Yoi. Kita mau bahas yang mana dulu nih, Rik? Dari lu dulu dah, yang Langkah Biru. Langkah Biru. Kayaknya kalau yang ini lebih ringan sih ya tulisannya. Lebih ringan, ya benar. Karena ini cerita pengalaman dia, journaling tadi yang lu bilang ya, itu journaling. Sebagai seorang fans Bobotoh. Kalau yang ini gerakan politik, jadi mungkin ini agak setelah ini aja. Benar, yang berat-berat nanti. Nanti yang berat-berat. Ini kita yang fun-fun dulu. Langkah Biru. Gua ininya oke sih. Dari apa? Dilihatin nih ke kamera nih, agak naikin nih. Covernya tuh oke lah, ininya warnanya oke. Cuman gua nggak tahu nih Bang Panji, apa ini AI atau bukan ya Bang ya? Tapi semoga enggak. Enggak. Belum gua cek. Cuman gua rada ya nggak salah sih pakai AI ini. Cuman kalau dari gua, kalau AI agak kurang lah kalau gua. Tapi cuman isinya kalau kata Munif oke, dan gua udah baca tapi nggak sampai habis. Yang inilah gua baca hampir habis lah, yang Gemar. Oke, kita bahas ya. Oh, dapat itu juga nih. Iya, dapat pembatas buku. Pembatas bukunya. Lihatin nih. Tuh ini nih. Tuh. Langkah Irup. Blue Step. Dari namanya juga udah Langkah Biru sih, udah Viking sih. Dari apa covernya juga biru sekali, biru ya, banget. Udah Persib lah, Persib Bandung. Dan sebenarnya dari cover nih Langkah Biru ya. Mungkin kalau dark gini mungkin dari awal-awal Persib mungkin ya. Sampai sekarang mencapai masa jayanya gitu. Persib kan baru juara ya tahun kemarin ya. Tahun lalu, Liga 1. Dan mungkin kalau dari judul dulu kita bahas ya. Langkah Biru. Langkah Biru. Sebenarnya Langkah Biru dan
tulisan Stadion Siliwangi di sini. Ya, stadionnya Seharusnya orang ngelihat udah tahu gitu ya. Jir Persib nih gitu. Iya. Mungkin fans Persib ya yang pingin tahu perjalanan seorang senior ya. Ini pasti senior lah fansnya gila. Kayaknya sih ya. Udah Soalnya lama perjalanannya panjang jadi ya. panjang. Ini dari judul tadi kita udah bahas ya. Terus juga ini terbit tahun 2025 ya. 2025 bulan apa? 2025. Belum di mana sih? Itu. Ini kan ya? Mei. Oh Mei 2025 ya. Cetakan pertamanya di 2025. Dengan jumlah 140 halaman. Ininya apa tuh? Apanya? Penerbitnya. Penerbitnya Nas Media. Ini Mas Panji, ini satu lagi ya Mas Panji. Kalau mau nerbitin buku nih sekalian Promosi aja. promosi di penerbitan Bintang 9 Media nih. Boleh Mas Panji dicoba. IKP juga dan berbasis di daerah istimewa Yogyakarta. Betul. Ya siapa tahu nih gue dapet seseran dari Dapat bos. seseran bener. Nih Mas Bintang gue gratisin nih promosi. Lagi-lagi Mas Bintang informasi aja karyawan kerja ini. Karyawan kerja nih Mas Bintang. Ini udah Oke. luar loh. Terus mungkin kalau kita bahas ringkasan singkatnya, ya tadi kita bahas ya. Ya. Udah kita lihat juga dia menjelaskan journaling ya sebagai orang yang lahir dan besar juga di Bandung ya. Bandung ya dia? Lahir di Bandung 1994. Oh. Dan juga di bagian 2 nih ada berapa chapter sih tadi? Ada 10. 10 chapter. 10 chapter ya. Ini di chapter akhir apa tuh? Untuk Persib, untuk Boboto, untuk anak cucu. Ini berarti udah personal sih menurut Udah gue ya. personal. Karena ini udah kalau di sini juga dia biru dalam darah, biru dalam luka. Berarti udah menyatu lah sama dirinya si Persib nih. Sebenarnya kalau ringkasan menurut gue nih journaling yang menggunakan kata metafor yang oke banget ya. Dari Mas Panji nih. Writingnya juga kita lihat rapi berapa font ya. Kayak di judul gini-gini nih. Layoutnya juga bagus. Layoutnya bagus. Penegasannya Erik ya. Mantap ya. Dan apa ya? Mungkin untuk sisa-sisanya jatuhnya lebih ke journaling sih kalau gua. Kalau bisa disimpulin apa nih buku Langkah Biru ini nih menurut lo? Langkah Biru ini perjalanan emosional sih. Perjalanan emosional. Perjalanan emosional sebagai apa? Fans. Seorang fans gitu. Seorang fans Persib ya. Bahkan dia ada tuh dari Bakauheni ke Palembang gitu-gitu perjalanan dia. Dia nyetadion ya berarti ya. Itu diceritain semua ya sama dia. Ini yang pengalaman pas dia ya. Juara di Palembang. Dan banyak lah ini intinya journaling sih. Iya. Dan plot-plotnya juga oke karena di sini juga ada masalah juga ya tentunya. Iyalah pasti ya. Tetap sebagai fans ya. Pengalaman-pengalaman menarik dia ya sebagai Boboto, sebagai Viking dan itu diceritain semua. Nah, ini mungkin bisa juga nih buat teman-teman mungkin bisa niru Mas Panji juga ya punya pengalaman-pengalaman yang nggak harus bola sih ya Nip ya. Gue juga sering beberapa kali kepikiran untuk nulis keseharian gue itu ngapain aja gitu. Dan itu kalau dibaca ya either menarik apa enggak kan ini untuk diri kita sendiri aja gitu ya. Kayaknya itu bagus gitu. Kita bisa baca di lain hari dan tertawa-tawa ngeliatin pengalaman. Gue orang yang lumayan sering journaling. Terutama kalau ada masalah ya, misalnya either itu keluarga gitu atau lagi sama hubungan atau sama hidup gitu. Gue suka journaling karena kalau kita ada masalah itu biasanya kalau journaling kita jadi bisa tahu problem itu di mana, bisa kita urutin lah. Jadi lebih ringan gitu. Sebenarnya kalau mungkin tadi kita udah bahas beberapa ya. Dari tema ini lebih kayak identitas dia ya sebagai fans Boboto. Terus juga untuk plot gue suka di bagian beberapa dia bahas soal juara dan perjalanan dia ke stadion tuh. Itu ada kalau kita baca di sini ya. Palembang 2014 tangis yang tuntas. Dia juara ya berarti Persib ya? Mungkin gue belum terlalu baca bagian sini. Kayaknya juara karena malam itu kami juara. Oh iya juara. Di page 25 ya. Iya. Oke. Ya itulah bisa disimpulin ya kalau yang langkah apa tadi? Langkah biru ya? Langkah biru. Langkah biru ya tentang journaling kehidupan dia sebagai seorang bobotoh dan seorang Viking. Nah kalau yang ini Pak, yang gemar nih kita beralih ke gemar gerak manuver rakyat. Ini tuh buku atau tulisan yang dia buat. Kayak sepertinya sih ini adalah sebuah komunitas mungkin ya, komunitas atau sebuah pergerakan itu yang dinamakan nama dia Gemar, Gerakan Manuver Rakyat. Jadi Bang Panji ini dijelasin ya di kata pengantarnya kalau dia ini adalah salah satu dulu tuh bakal calon
anggota legislatif DPRD pas pemilu tahun 2024. Terus dia ngejelasin lah di gerakan manuver rakyat ini bagaimana sih rakyat itu bisa nggak cuma tunduk sama penguasa nih, sama pemerintah. Karena di buku ini juga diceritain kadang-kadang rakyat itu merasa nggak bisa ngapa-ngapain gitu sama sistem karena sistem terlalu kuat. Okay. Nah, padahal kalau di buku ini menceritakan padahal rakyat itu bisa kok melakukan sesuatu. Ya bisa ngeliat dari situasi realnya yang ada saat ini, itu kan banyak tuh kejadian-kejadian dari pemerintahan yang kocak, yang apa-apa. Yeah. Dijelasin lah di buku ini kalau Gemar itu menawarkan beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang membaca, oleh mungkin gerakan-gerakan lain atau komunitas lain. Cuman ya ini fair to say ya Bang Panji ya, ada yang suka ada yang enggak pasti kan. Karena kan ini adalah sebuah pergerakan kan. Mungkin aja secara ideologi ada yang memang setuju sama pemikiran dari Gemar, ada yang juga enggak gitu. Nah mungkin kalau gue sih ya hanya membaca aja sih sebagai referensi dan sebagai salah satu tambahan aja lah di kepala gue gitu. Oh politik bisa seperti ini, apalagi ini yang nulis orang yang juga berkecimpung di politik. Iya, bergelut di sana. Bergelut di sana. Jadi ya ini bisa jadi sebuah bacaan yang menarik lah dan bisa menambah ilmu-ilmu juga. Karena di sini juga banyak dijelasin sih. Cuman lebih banyaknya lagi itu Pak dari sisi si Gemar. Jadi ngejelasin politik tapi dari sisi gerakan manuver rakyatnya. Kayak misalnya kayak apa sih yang bisa dilakuin sama rakyat untuk bisa, ini ada di pembahasannya tuh kalau nggak salah bab berapa gitu gue lupa, itu apa sih yang bisa dilakukan oleh rakyat untuk merebut kekuasaan tapi secara bersih. Maksudnya pemerintahan gitu ya. Tapi dengan cara yang bersih, dengan cara yang ya fair gitu, dengan politik. Nah itu ada jadi jelasin di situ. Tapi ini dari POV Gemar dan mungkin teman-teman yang tertarik bergabung atau tertarik yang satu ideologi ya bisa di Gemar ini. Dan di buku ini Gerakan Manuver Rakyat teman-teman bisa yang seperti gue bilang tadi menambah hasanah, menambah ilmu juga dari perpolitikan. Dan ini dapat ininya juga nih. Pembatas. Pembatas bukunya. Ya itu sih kalau bisa disimpulin kalau dari buku ini, kalau ini kan lebih ke personal ya. Kalau yang Langkah Biru itu kan lebih yang ke personal. Kalau ini lebih ke gerakannya ya, dan lebih ke kita bisa tahu ideologi dia tentang politik, perpolitikannya ada di mana, Bang. Berarti ide sama gagasan ya? Ide dan gagasan sih, ya. Tuh. Kan ini belakangnya. Untuk siapa buku ini ditulis? Untuk rakyat yang sadar, untuk mereka yang kecewa tapi belum menyerah, untuk yang percaya bahwa perubahan tidak datang dari elit tapi dari kita sendiri. Ya tentang politik sih ya, tentang politik dan tentang perpolitikan Indonesia. Cuman secara keseluruhan sih isinya ya tentang Gemar lah ya, tentang gerakan masyarakat. Dan gerakan manuver rakyat. Apa? Dua buku ini ada Instagramnya, kalian bisa cek di sorry tadi. Panji Akbar Pratama. Boleh check out IG-nya Mas Panji juga ya. Ya. Oh ini ada di ini juga nih, Nep. Udah gue baca. Oh udah ya. Oke. Dan ada Langkah Biru ya. Ini masing-masing nama bukunya ada ininya ya. Kalau yang Gemar itu Gerakan Manuver Rakyat, kalau yang Langkah Biru itu Instagramnya @langkahbiru juga. Ada tuh. Oke, Bang Panji, terima kasih ya kirimannya Bang Panji. Kita happy banget dikirimin buku. Jatuh. Terima kasih. Oke. Ini kita lanjut ya. Ke yang lain nih, coba nih kita bukan nih yang lain. Ini ada dari ini dari teman kita sendiri, coy. Dari teman kita ya. Dari teman kita yang ada di situ, yang membantu kita. L kameramen. Oh, ini berarti kita bisa lebih ini nih. Bisa lebih nanya langsung ke dia. Pak Adil ini ngirim 2 nih. Pak Adil itu ngirim satunya puisi, satunya itu lirik lagu. Lagu. Ini nanti gue tanya ya nih. Tapi gue tanya sekarang aja deh, kenapa lu ngirim lirik lagu, Dil? Nah, itu sebenarnya tuh apa ya? Suka nulis aja, Cok. Terus ini gue jadiin lirik lagu band gue kan. Karena band gue gak digarap, jadi rencana pengen gue masukin ke antologi gue. Lagu Wibu ini? Ya. Lagu Wibu. Ini jatuhnya kayak ini sih, Dil. Lu ngirim lirik tapi tolong Bang selesaiin. Lebih gitu loh. Karena kalau dilihat ini cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bait. Iya, soalnya emang ini vers 1, vers 2 rap. Ini nih lu sebagai orang yang sudah menciptakan lagu. Ini kan dikit banget ya. Iya. Sebenarnya dikit banget kan? Dikit banget. Ini kalau jadi juga paling semenit 10 detik gitu.
Oh, karena kepepet. Gue baca dulu aja nih ya. Per satunya. Oh, kini kembali kurasa. Tersipu kau buatku tak berdaya. Langsung ke verse 2. Kan ku bawa kau terbang tinggi menuju tempat yang kekal abadi. Tak gentar walau badai menerpa. Ini langsung masuk ref nih. Bertebaran bintang di angkasa, kini telah ku gapai yang paling terang sinarnya dan berbinar indah. Dirimu laksana surga yang merona abadi. Lagu Wibu. Tapi kenapa namanya lagu Wibu? Karena influence dari Laraku dan Jeruk. Oh. Puitis ya. Nggak menarik. Mending kalian yang nonton nih, Fadil tuh punya satu karya lagu yang lebih bagus daripada yang tadi ya. Betul. Apa tuh? Clarissa. Karisa. Karissa. Charisa. CHARISA. Agak susah nyari di Spotify, cari CHARI RISA. RISA. Dengan nama artisnya Fadil Rahmadani. Fadil Ramadan itu lebih enak tuh. Tenang Dil, gue apal, gue sering dengerin soalnya gue. Apa rapnya? Lupa gue. Oh dear my lovely. Sulit bagiku. Ini tapi kita bahas ini aja nih. Puisi. Puisi. Lu kan suka baca puisi. Bacain nih puisinya nih. Pakai gaya lu. Rancang dulu. Harus gitu. Kalau Fadil boleh. Bayang terakhir di ufuk ya. Yes. Menikmati sisa perihnya rasa yang terpendam. Milikmu dari gelap yang tak terungkap. Mengapa engkau begitu sempurna? Mungkinkah kita menjadi satu? Hingar-bingar matanya, anggun tampak parasnya, warna dalam dirinya semakin membuatku terbawa. Hanya rembulan yang mampu menyandingnya. Deru ombak membuatku terhanyut dalam gelisah. Kau tak tahu. Oh iya, Ding. Kau tahu apa yang lebih indah dari temaram? Yes. Indah merekah dirimu wahai sang puan, mewarnai sore di kala lembayung tak berpihak kepadaku. Sudikah kau mempersilahkanku pulang pada denyut nadi? Gua ini mata gua minus. Pada denyut nadimu. Sabar coy. Ini kita besarin aja, Mas. Iya, Mas, harusnya, Mas. Nih, Mas. Minus 7, Pak. Enggak, coy, silinder jadi hitam-hitamnya banyak anjing. Dari kekecilan juga itu ya tadi. Indah merekah dirimu wahai sang puan, mewarnai sore di kala lembayung tak berpihak kepadaku. Sudikah kau mempersilahkanku pulang pada denyut nadimu, pada hela nafasmu. Kau harus tahu hal terindah di soreku dirimu. Anjay, boleh sih. Tapi gua akuin kalau Fadil ini ya, memang mukanya jelek, memang kelakuannya jelek, tapi tulisan gua akuin oke. Bagus. Gua akuin oke. Dia romantisasinya tuh dapat gitu loh. Bagus dia, bagus. Mau dia bahas orang, mau itu bahas alam, mau itu bahas apa pasti bagus dia. Bagus dia. Cuman emang attitude sama muka aja tolong diperbaiki ya Dil ya. Karena ini tulisan lu udah bagus. Gak mewakilkan tulisan ini. Iya. Akhlaknya kurang. Kayak kalau kita gitu ngeliat siapa misalnya yang legenda gitu almarhum Wiji Tukul gitu kan. Kalau kita lihat orangnya emang perlawanan banget. Iya. Lah Fadil, puisinya lovely, orangnya enggak. Marah terus. Semua orang dimaki. Nah, itu yang beda. Terakhir diubah. Tapi orang-orang kalau mau lihat puisi-puisi lu yang lain bisa di mana? Puisi kemarin akun di Wattpad, tapi gue lupa akunnya. Ya. Wattpad. Ya itulah. Wattpad anjing. Wattpad. What the fuck, man. Boleh follow Instagram lu aja ya Dil ya. Fadil Rahmadani ya? Fadil Rahmadani __. Tapi kita bedah dikit, Ge. Boleh kalau lu mau. Kalau lu mau. Gak mau gitu kayak bete. Mau, Pak. Bagi? Apa konteksnya dulu nulis ini dulu pada waktu itu? Biasa. Oh, gue tebak ya. Kalau gue ini ngelihatnya ya. Pasti tentang perempuan kayaknya. Yang lu nggak bisa tergapai, benar nggak tapi? Ya. Oh, Gila. 2021 ke 22. Emang terakhir kapan dia bisa gapai wanita? TK ya katanya. SMA dia terakhir. Tapi gua kalau baca ini tuh ini sih hening sama melankolis ya. Sedih sih sebenarnya. Tapi nggak apa deh lah. Semoga ini puisi bisa menyampaikan emosi lo pada waktu itu. Bagus nggak ini di kamera? Aman. Kalau gue sih ini sih Pak. Gue lihatnya ya, gue suka penulisannya Fadil, terus gue suka pemakaian kosakata yang menurut gue itu bisa dibilang seksi lah ya untuk sebuah puisi dan makin bagus gitu. Ya, diksinya gue agak kurang ngerti ya. Ya diksinya. Gue agak kurang ngerti kalau dalam sebuah puisi, cuman gue suka aja membacanya. Bagus dia. Dan Fadil tuh punya niat bikin antologi puisi kan lo?
Nah, ini kan Indo kita bacain ya. Dan siapa tahu ada yang minat sama puisi-puisi Fadil, tolong dinantikan karya Fadil berikutnya di luar musik. Disewa aja dia nanti bisa. Cuman ini sih kalau gue ngelihat apa ya, kalau kita ngelihat kan kuatnya udah dari bahasa ya Fadil. Ya. Cuman kalau gue boleh mengkoreksi Dil sedikit kelemahannya Dil. Tanda baca ini agak brengsek. Sama dia nggak punya ini. Nggak punya apa ya bahasanya tuh ya. Simile yang buat ditandain buat orang pembacanya itu loh Dil. Simile itu apa? Kayak garis kapan itu harus dihela, kapan itu harus dilengkap gitu. Oh, garis-garis ChatGPT gitu. Iya, kayak garis ChatGPT. Iya, garis-garis AI. Iya. Tapi itu tuh sebenarnya buat kalau lo beli buku puisi kan selalu ada garis-garis itu kan. Oh, itu untuk jeda. Itu gitu, buat jeda. Oh. Jadi kalau lo membaca sebuah puisi, contoh ya, gue pernah nulis dulu. Iya, strip panjang. Itu apa ya namanya? Lupa gua. Itu gua pernah bikin konten di tempat gawe gua. Itu dijelasin tuh, Pak, namanya itu apa. Dan itu penggunaannya untuk apa, tapi gua lupa. Gua cuma ngedit doang. Gue lupa sih. Kalau nggak salah ya simile namanya, Rik. Apa simile itu buat ininya ya? Lupa dah gua. Jadi tanda-tanda kayak gitu tuh, aduh mana ya punya gue ya? Sini aja deh. Tanda-tanda itu ini sebenarnya bagus buat kita yang baca gitu. Karena gue tuh dulu suka nulis kan, terus gue nggak tahu caranya bikin garis gitu. Nah gini loh Pak, nih ini kan dibenerin nih sama GPT kan gue kirim. Terus gue minta koreksi dong, kata gue apa nih yang salah, dan itu ngoreksi ininya. Misalnya, grief is a hallway with no lights. Itulah garis. I keep walking anyway. Oh gitu. Iya, buat pembacanya ya? Biar ngebaca kuat. Itu ya dilihat tuh. Tapi udah bagus, udah kuat di bahasa tuh keren tuh. Udah ada, oke lah lu Dil. Lu diknya udah diksinya. Diksinya udah bagus. Sinya hilang tuh. Sinya hilang. Nah ini lanjut ya. Kita lanjut ke pengirim berikutnya, ada Ricky P. Ricardi. Ada dotnya lagi Gus. P. Ricardi, Bang Iki ya. Bang Iki ini suaminya kakak Nova. Oh ini suami kakak Nova. Kok gitu? Kayak nada ya. Lu udah ada cerita. Iya. Ini dia ngirim, tapi sorry nih Bang Iki. Ya agak susah sih kita nge-reviewnya ya, soalnya lu cuma ngirim ininya doang Bang, dari IG penerbit. Ya. Mock-up bukunya. Itu ada buku Ruang Sebesar Dadu. Nah, ini adalah kumpulan cerpen dari Bang Iki dengan judul Ruang Sebesar Dadu ini. Mungkin bisa dibeli, kita bisa promoin aja ini ya. Bisa dibeli nih, harganya 85.000, bisa langsung chat aja di Penerbit Velodrome, nama penerbitannya. Penerbit Velodrome itu ada di Tokped-nya. Nah, ini sekali lagi ya Bang Iki ya. Mungkin bisa nih di next buku hubungin Bintang Semesta Media ya. Ini sekali lagi gue sebagai bagian marketing nih. Di mana ada kesempatan gue akan menawarkan nih. Di mana ada art selling. Fadil buktinya udah mau, dia tertarik mau nerbitin di Bintang Semesta Media. Mungkin kita bisa baca ininya nih Pak ya. Ya, apa sih suka sinopsis anjing kalau buku itu? Abstraknya? Ya. Bukan ini sih apa ya? Apa sih namanya? Apa ya? Gua nggak tahu tuh, dia selalu ada di halaman belakang biasanya. Oh, kalau halaman belakang tuh kalau di dalam buku ini namanya blurb. Apa? Blurb. BLURB. Oke. Ya, yang isinya tentang ya bukan kesimpulan, tapi isinya tentang bukunya lah. Iya, tentang apa. Kayak cerita singkatnya gitu loh. Ya, ini kita baca aja. Ricky P. Ricardi berangkat dari adegan. Setiap ceritanya tersusun membentuk sketsa yang relatif cukup menjadi ketidakutuhan. Sketsa adalah gambar yang tidak lengkap. Cukup sekali duduk, cukup sekelabat. Namun, olahan dialog antar tokoh, misalnya, membingkai kesan-kesan yang justru menggenapi adegan per adegan. Bisa terasa bertele-tele, padahal tergesa-gesa. Ruang Sebesar Dadu melukis pola dan interaksi para manusia kota yang enggan berlama-lama. Alangkah membosankan jadi manusia kota yang serba tidak betah, sekaligus terjebak dengan repetisi kesehariannya. Hampir seluruh cerita di Ruang Sebesar Dadu menangkup kesedihan yang tidak berujung pada melodrama. Ricky enggan mengibah ke pembaca agar ikutan sedih. Kota tidak menodong untuk cengeng, kecuali mengumpat. Kota membuat penghuninya punya kesepian latennya tersendiri. Kotalah adegan yang paling gerak, paling membuat manusia lekas beranjak. Yang utuh di kota hanya perubahan. Oh, mungkin bisa disimpulkan kalau dari ininya sih, mungkin tentang keresahan dia sebagai pekerja di Jabodetabek. Jabodetabek. Yoi.
Makanya Bang Iki, kapan-kapan ke Jogja ya. Rasakan slow living. Rasakan slow living dan manusia-manusia slow ya. Lanjut lagi nih ya, itu tadi Bang Iki udah kita review. Yang tulisan lagi nih ada dari Muhammad Zulkarnain. Wah ini banyak banget ya puisinya. Mungkin kita nggak bisa baca satu-satu ya. Ini tapi kita bacain aja nih. Mungkin ada sekitar 10-an nih yang ada di IG dia. Dia taruh di link tree ya ini ya. Ini ada total 3.760. 8, 10. Oh banyak. Ini kayaknya 30 ada deh. 30. Dan ini puisinya tuh diposting di ini ya nih ya. Bermacam-macam website yang emang udah jagoan lah. Iya. Ini ada koran tuh. Koran JPRM ini apa ya? Kita buka dulu. erakini.id, terus Bali Politika, Kompas juga pernah. Oh, Radar Madura. Bang, mungkin tapi nggak mesti di orang Madura juga ya. Nggak post di Radar Madura ya. Aduh, sorry Bang, kita yang ininya aja deh. yang nggak ada iklannya ketutupan. Susah anjir. Yang paling pertama aja deh. Majalah Ellipsis 1. Poetry ya. Ini puisi semua nih ya. Sama. Sajak majalah ini. Ini tapi nggak nutupin, scroll aja, Pak. 16 Februari 2025. Oh, orang Madura nih. Bener. Oh, bener. Kelahiran Sumeneb kayak Mas Apong. Kayak kawan kita. Kawan kita tuh ada tuh di episode-nya juga. Antologi Puisi Nusantara. Oh, banyak ya. Kalau yang ini apa dong? Ini gimana nih? Oh, ini. Aduh. Oh, kayak gini ya bentukannya ya. Oh, ini nih baru. Di Kening Malam Minggu. Kembali lagi di Kening Malam Minggu. Rumah dari segala dari segala kepenatan dan kegalauan. Meja-meja tak lagi menghidangkan percakapan, tak ada lagi gelak tawa tumpah. Apalagi secawan kisah yang menghangat di kepala. Di Kening Malam Minggu yang baru ini dan yang telah jatuh tempo hari, aku tetap memikul beban sepi. Sudah sepantasnya hening berumah di pundakku. Keramaian dan luka-luka yang berlarian, biarlah bernyanyi di panggung pesta perkawinan. Di Kening Malam Minggu, kata-kata mengalami kemacetan parah. Sebab di depan sana ada kecelakaan antara temu dan waktu. Tak ada korban atau kerusakan di antaranya, namun tiba-tiba kopi buatan ibu mengatasi bahala itu. Sungguh, di Kening Malam Minggu, tanpa kasih kopi buatan ibu, semua bakal bahala dan berpilu. Bahkan tak ada lagi minggu-minggu yang baru. Bandung 2025. Oh, ini ditulis di Bandung. Gimana? Keren. Keren lah ya. Suka lo? Suka. Gua suka di sininya ya, di awal sama di pertengahan sama di akhir. Jadi di tengah-tengah ini oke banget. Apalagi di akhir ya. Tiba-tiba dia pakai repetisi. Oh. Semuanya pakai U. Dan ini apa? Berima. Ini tentang apa ini? Gue agak kurang bisa menangkap sebuah puisi. Ini kayaknya dia kayak dia nyampein dia lagi stres. Terus yang menolong dia tuh kasih ibu dia. Ternyata masih ada orang yang peduli yang tahu dia stres gitu. Terus ibunya nyajiin kopi itu kan bentuk care ya. Iya. Terus di situ dia mencoba meromantisasi momen ibunya ngasih kopi itu ketika dia lagi pusing. Intinya itu sih. Iya. Dan puisi ini yang salah websitenya sih. Kenapa deh? Tadi kan ada typo kayak gue nggak tahu ya di KBBI yang bener apa? Kepenatan apa kepenatan? Kepenatan sih ya harusnya ya, tapi nggak tahu ya. Coba cek Dil, KBBI Dil. Kepenatan atau kepenatan, tapi kayaknya sih harusnya kayaknya kepenatan sih. Iya, tapi mungkin kita nggak tahu ya. Gue nggak tahu. Gue sastra Inggris. Makanya tadi gue bacanya kepenatan kan. Kepenatan. Tapi gue nggak tahu ya. Kembali lagi di Kening Malam Minggu, rumah dari segala kepenatan dan kegalauan. Oh, karena di malam minggu ya. Cuman lagi-lagi gue suka sebuah puisi yang bergaris. Kepenatan ya? Iya, berarti typo ya. Berarti typo. Dan juga garis-garis pasti yang kayak tadi yang gue bilang kayak punya Fadil. Oh, ini kan nggak ada ininya ya. Dan itu lebih enak dibaca. Paling itu doang. Dan ini udah, ya orang-orang pasti keren-keren ya kalau buat puisi ya. Dari tadi ya. Kayak Fadil itu juga keren. Ini abang ini juga keren. Ini Abang Zulkarnain. Muhammad Zulkarnain. M. Zulkarnain. Ini Bali nih, Bali Politika. Coba kita baca sekali lagi ya, yang ini ya. Yang satu websitenya tuh Montase Tubuh Tuhan. Ini diposting di balipolitika.com 2024 nih. Nah, ini ada garis-garis nih. Tuh, coba baca nih. Aduh. Gua bukan pembaca yang bagus, Cok. Kebanyakan ya di setiap buku up.
Oh ini tentang Tuhan ini. Montase itu apa ya montase ini? Montase. Coba. Lo cari gue bacain ya. Ya. Di setiap lekuk tubuhmu, aku melihat sorganya di sana. Menggoda, merayu para lajang, mencoba mengasuh para jalang. Namun sejauh ini tak ada filsuf, penyair maupun raja. Bahkan Nabi pun belum sempat menjamahnya. Sebab kau punyaku, dan hanya aku yang berhak mendekap lama. Di sana, di setiap lekuk tubuhmu, yang begitu jumawa merawat kalam-kalamnya. Di tubuhmu juga sungai Kautsar mengalir deras doa-doa, membasuh bebatuan yang berlumutan dosa-dosa kepala, rindang pohonan dan ilalang menjelma tempat teduh bagi sajak-sajakku. Matahari yang terbit di matamu dan tenggelam di mataku. Seketika malam menyapa, menimang tubuhku dengan tubuhmu, sambil menyanyikan lagu yang dibawakan angin dari mulut Tuhanmu. Lalu kita nyenyak bersama, terlelap tanpa ada cakap yang terucap. Hening, tinggal sunyi yang membising. Pada tubuhmu aku ingin baka sebaka-bakanya. Bahkan aku ingin menisankan diri di sana. Di tubuhmu, di mana montase tubuh Tuhan memanggilku. Ini montase itu kegiatan, Rick. Kegiatan? Jadi karya seni yang dibuat pakai cara nempelin potongan-potongan gitu. Dan mungkin montasenya itu ngambil potongan ya, jadi potongan tubuh Tuhan gitu loh. Kayak sebuah kumpulan gitu lah. Dia jadi mungkin membedah tubuh Tuhan gitu loh, dia meromantisasi itunya kayaknya. Kalau tadi gue denger kan kayak apa, lekukan tubuh gitu-gitulah. Iya. Oke sih ini Mas Zulkarnain. Oke sih, pantas sih dia punya banyak karya dan diposting di banyak website ya. Mungkin juga bisa jadi tempat baca ya teman-teman semua ya. Yes. Nanti boleh check out Instagramnya Rick, mungkin Rick. Muhammad Zulkarnain tuh kalau nggak salah, tapi kita buka ininya ya. Iya, kita M apa gitu ya namanya. Kepanjangan cuy, sorry. Kalau nggak salah Muhammad Zulkarnain tapi Instagram. Oh ini. Tuh. Klik dulu dong. mh.dzlkrnn underscore. mh.dzlkrnn underscore. Nanti kita tulis di sini. Ya. Itu boleh tuh kalian cek nanti link. Buka aja di bio-nya, itu ada linknya, link puisi-puisinya ya. Di bio profile ya. Kita lanjut lagi nih Pak ya. Masih tentang puisi ini nih. Ini kayaknya dua puisi terakhir. Dari My Puisi. Primus.apresiasi. Bener nggak ya? Kayaknya itu ini dia sendiri deh. Web dia sendiri. Ya. Nurholit ini bukan. Oh iya. Tadi ini mana ya ininya? Instagramnya nih Pak. Kayaknya itu yang drive nggak sih? Tapi Instagram dianya. Iya yang tadi Cok, yang Joel. Bukan Pak, itu yang musik. Oh itu musik ya? Yang ngirim. Oh ini nih, Instagramnya Syahal Waludin. Ini apa? Ini nama boldnya. Anjay. Username-nya. Itu kita. Satu nih ya Bang. Siapa sih tadi namanya? Anjir, kalau jadi. Saiful ya? Syahal. Bang Syahal Waludin. Berita dari Cibenda. Ini kumpulan puisi dia. Ditaruh sama dia di drive. Nanti kita cantumin juga di deskripsi ya. Buat teman-teman yang mau lihat. Kita baca salah satu ya mungkin ya. Coba ini agak kurang jelas sih kalau ini. Ini boleh, menarik nih. Cinta seperti guru honorer. Nah. Aku ingin mencintaimu seperti guru honorer. Memberimu senyum selebar sabar. Meski rekening terblokir, tidak ada transaksi selama 3 bulan. Aku ingin mencintaimu seperti guru honorer, menjalani kesulitan dengan keikhlasan. Di saat menteri rapat di hotel, kita makan seadanya. Sebab gajinya adalah surga. Aku ingin mencintaimu seperti guru honorer. Sudah pasti isinya kesederhanaan. Seperti puisi Joko Pinurbo. Namun dalam kerinduan Pancasila, sila kelima. Mahal. Boleh dikasih referensi buat baca ya. Ya, oke lah. Oke, bagus juga. Bagus. Mungkin kekuatannya dia nih lebih straight to the point kali ya. Kayaknya dia emang guru honorer sih ini. Lebih guru honorer. Ini ada lagi nih puisi gajian honorer. Agak concernnya honorer terus. Mungkin abangnya guru honorer. Tapi sangat respect ya dengan guru honorer ya. Ya betul. Gua adalah orang yang dari dulu bercita-cita ingin menjadi seorang pengajar. Jadi thanks buat abangnya udah mengajar. Yes. Tapi Bang, ada sebuah kelemahan yang ingin disampaikan ke Boleh.
Lu mau nyampein kan? Drive ini bang, udah bagus bang sebenarnya bang, puisi lu bang. Cuman kenapa dari screenshotan IG bang? Dari screenshot IG. Lu harusnya ya bang ya. Bisa di-download bang. Bisa di-download. Kalau lu screenshot tuh kesannya nyomot anjir. Walaupun nih gue yakin emang puisi lu ya, cuman mungkin bisa di-download next time biar lebih SD juga. Oh ya ini dia juga ngomong kok di DM pas dia ngirim. Ini adalah beberapa kumpulan puisi yang gue tulis dari refleksi selama gue mengajar dan ikut program mengajar. Oh iya. Jadi itu referensinya dari dia ngajar ya. Mungkin dia observasi sekitarnya kan. Iya ini kayak cinta seperti anak kecil mungkin murid-muridnya. Hah? Aku tidak ingin pintar, aku tidak anjing. belajar aku nih ada juga yang judul puisinya belajar aku. Berita dari Cibenda, ini kayaknya dia ininya di Cibenda ya. Ini bang, tapi sekali lagi ya bang ya, kenapa lu screenshot dari Instagram story lu? Itu doang sih yang kurang, tapi sisanya bagus nih, nggak ada yang kurang. Selanjutnya nih ada puisi dari Farid_al_cemis nih Nep. Dia mengusung puisi nostalgia ya judulnya ya. Nostalgia. Oh, udah kita like. Tunawisma tanpa nama. Waduh panjang lagi ya bang ya. Dengan hujan aku menebar semua pujian pada apapun yang membawa ketenangan. Hiruk pikuk kota membuat semua pergi tanpa meninggalkan peluk. Tawa-tawa tak ada yang lagi nyata. Semua dibius oleh kata-kata halus. Naik jabatan ini bantuan dan jangan bilang bahwa kamu kelelahan. Kota ini bisu bukan tak bisa bicara. Hanya saja ia memperkecil kemungkinan. Untuk diketahui bahwa hatinya lebam dan membiru untuk setiap kali ia melihatku. Atau mungkin melihat kita yang selalu tak sempat berkata saat ditinggalkan, diinginkan, dikucilkan, bahwa kita tak siap dengan semua kemungkinan. Bahwa bekas bibir cangkir kopi setelah kanan adalah bagianmu, maka sebelah kiri adalah bagianku. Lalu kita berbincang seolah-olah kita akan hidup selamanya, bertualang ke sana kemari, mencatat apa yang diinginkan hati, melakukan romansa seolah-olah kita akan selamanya muda. Namun, lambat laun semuanya hanya nostalgia yang gila. Dan di saat kita melihat kaca di pagi hari, kita berpikir untuk bunuh diri. Yang kita harap bukan dasi namun tali. Yang kita harap bukan donat tapi kepala. Dan yang kita harap adalah membelah arteri, bukan melawan dengan mengangkat tangan kiri. Dan saat semua itu terjadi di pagi, semua akan hilang di siang. Mengambil lagi topeng, mempertebal wajah, mengusap lem di kanan kiri, agar bibir terangkat hingga terlihat gigi. Yang lebih lucu saat petang semua mulai luntur. Meninggalkan wajah lusuh, pakaian kumuh, kantong mata hitam, dan sisa-sisa dendam. Semua terjadi di malam, tubuh menyerah atas lelah, namun otak tak bisa berhenti bicara. Perihal dendam, perihal mimpi, cita-cita, cinta, dan rasa, hingga banyak dari kita menegak lagi pil, tuang diteguk, rokok dihisap lagi, hingga batuk, mengumpat lagi dengan semua kata terkutuk. Didol hingga dini hari datanglah kantuk, sebagai tanda mata, hati, paru-paru, dan lambung. Telah terjaga semalam suntuk, berbaring di kasur yang tak lagi empuk, dan berharap ini akan jadi momen terakhir sebab terlalu lelah untuk mengulang yang sama di pagi harinya. Namun, lagi-lagi kita semua masih bingung, kita ingin berakhir. Namun masih menyisakan waktu untuk menyetel alarm di saat-saat terakhir. Nostalgia. Oh, nostalgia ya? Berarti bukan nostalgia tadi? Bukan nostalgia. Oke nih, puisi yang lumayan depresif ya bang ya? Iya bener. Farid, mungkin orang yang terjebak di repetisi, orang yang terjebak di mimpi dan realita yang gak sama. Betul. Dan juga keinginan bunuh diri ya. Tapi pada akhirnya kita hanya mencoba menghibur diri dengan neguk pil, merokok, dan juga ngopi untuk suntikan dopamin ya. Thank you bang, lumayan relate buat kita yang mungkin hidupnya stuck gini-gini ya, aja. Apalagi zaman-zaman sekarang ya mungkin relate ya dengan keseharian, kepenatan. Terus ini ada captionnya juga, lahir dari keterasingan pada keramaian. Mungkin ketika orang-orang menganggap itu adalah sebuah hal yang biasa, mungkin dia menganggap ini, gue kok nggak ngerasain enjoy kayak kalian ya. Dan akhirnya dia harus pakai topeng ya, bisa dilihat dari puisinya.
sedih sih ya. Sedih. Ya, gambaran sosial Gambaran zaman sosial. sekarang lah ya. Dan yang paling enak yang bikin ini enak ya, enak dibaca itu kemasan dia naruh ini loh puisinya itu loh. Ada ininya ya. Ada visualnya yang ada bisa visual, bikin kita ilustrasi-ilustrasinya. tergambar. Sama tadi ada gua memperagakan juga kan itu Memperagakan. jadi lebih tergambar. Ada Charlie Chaplinnya juga di sini. Yang melakukan ini. Ada Charlie Chaplinnya ya menyanyikan lagu Putri Iklan. Bukan Charlie ST12, Van Houten, Van Houten anjing. Van Basten. Ya. Sekali lagi nih terakhir nih yang puisi nih. Terakhir, Itu yang puisi. Kaskus tuh. Yang Kaskus. Bang Kaskus. Siang puisi. Oh, ini ditulis 2019 ya. Masih pakai Kaskus lagi dia ya. Ini pasti orang lama nih ya. Oji. Oji nih. Puisi tentang 1 tahun yang lalu, ada bencana yang mungkin menggemparkan kota gue. Dan tak kenapa setiap bulan Agustus atau kemerdekaan Indonesia pasti adanya kabut asap. Dan menuju kabut asap ini, nggak ada kepedulian dari pemerintah. Terhitung dari tahun 2017 sampai 2019. Tahun ini parah banget. Mungkin puisi gue ini judulnya menunjukkan tempat gue. Karena kota gue termasuk kota Katulistiwa. Di mana ya berarti ya? Pontianak. Kota yang indah dan sehat, tapi di saat kabut asap menerpa menjadi udara yang tidak sehat. Cie. Gue lebay kali ya. Oh iya, kritik dan saran boleh kalian tumpahkan di kolom komentar. Oke. Ini udah kayaknya sebuah statement kemarahan nih. Iya, ini marah sih. Karena ditulis dengan caps lock. Dengan caps lock. Bukan kota Katulistiwa judulnya. Bukan, langsung negatif gitu. Bukan. Gue baca dengan nada emosi Ya, boleh marah. Aku tak paham, asap-asap mengudara. Kota yang dimana diriku dilahirkan, terlihat bola mataku perih berjalan. Berjalan di pagi hari yang kini tanpa matahari serta langit biru. Kini telah diselimuti kabut asap-asap tebal. Tanpa dirasakan telah kuhitung ratusan lebih titik api di provinsiku. Tepat kita merayakan 2 tahun sekali. Merayakan kemerdekaan dengan menghirup asap. Di saat kecil aku hanya tahu asapnya kendaraan. Melekat hilang hanya sesaat di jalanan. Gejolak nafsu pelaku yang membakar. Membuat kotaku bukan lagi Katulistiwa. Katulistiwa yang dikelilingi asap tebal. Asapnya membuat penyakit bertimbul cepat. Hingga sesaknya nafas telah dibiasakan. Pemerintah hanya terpaku, diam nan membisu. Cepetan mas. Pelaku yang katanya bukan siapa-siapa. Padahal pemimpin yang sengaja membuka lahan. Tanpa harus memikirkan dampak ke depan. Kita sebagai rakyat biasa bisa apa? Hanya bisa menghirup tebalnya asap. Bertindak untuk berdoa, semoga hujan. Andaikan rintikan hujan sedikit menimpa. Bersyukur sudah telah kami rasakan. Sementara bukan berarti tak mungkin. Hanya berdoa sambil menunggu takdirnya. Semoga saja suaraku yang parau, serta serangkaian kataku bisa mengubah pendengar. Ingin juga berdoa, supaya kotaku bukan Katulistiwa, menjadi Katulistiwa yang sedia kala. Tanpa harus diselimuti asap tebal. Hingga kami tidak merasa pedihnya mata, serta sesaknya nafas di bagian dada. Dan kami bisa menghirup udara segar kembali. Bagus. Ini penuh emosi. Penuh rasa keresahan akan kotanya yang dia rasa udah bukan sebuah Katulistiwa lagi nih. Benar. Tiap tahun dilalui dengan asap, tiap tahun dilalui dengan perihnya mata, dan itu bukan salah siapa-siapa, tapi salah orang dan salah petinggi ya, membuka lahan itu semakin Prabowo. sekarang udah Tapi RKUHP sudah disahkan. Iya, kita main aman aja. Tapi abang nih mengeluh ya tentang asap. Mengeluh. Boleh di ini nih. Lanjut nih. Gua baca ini. Abang ini di mana ininya ya? Apa gua mau ngomong apa lagi? Tentang ini tadi, tentang bukan Katulistiwa ya? Ya, bukan Katulistiwa. Gimana kalau menurut lo? Borneo Pride, kata dari kameramen kita ya, karena dia Fadil. juga dari Kalimantan Tengah, Pangkalan Embun tepatnya. ini. Dan dia juga adalah seorang orang yang observasi alam juga. Jadi semenjak ada obrolan soal alam, Fadil, gue jadi sadar kalau kita harus concern sama alam. Dan abangnya juga mencapai keluhan yang luar biasa, to the point ya. Bahkan dia langsung ngomong kayak pedihnya mata, sakit yang cepat gitu. Titik kebakaran di mana-mana gitu. Dia langsung ngasih tahu poin-poin yang
jadi keresahan dia gitu. Intinya keresahan sih. Ya dan ini sebenarnya udah berlangsung lama ya kalau dari puisi dia ya dari 2017, 18 dan itu sepertinya sih setiap tahun ya nih. Dia juga pas ngirim tuh ngomong Instagramnya MUCHLIS Saddam. Oh ini username-nya ini ya nih Bang, ini yang bawah ya. Bocor.6. Bocor.6 itu username-nya. Intinya setiap kemerdekaan bulan Juli sampai September lahan hutan di Kalimantan dibuat sawit atau perumahan. Dengan kebakaran hutan hiruk pikuk asap menggelora, dalangnya tak ada yang ditangkap. Ya itu rasa kemarahan dia ya, rasa kemarahan dia dengan kota dia kok jadinya pembukaan lahan terus, akhirnya bikin kota berasap, bikin orang-orang sesek, bikin matanya jadi sakit. Nah, itu salah satu puisi perlawanan, anjay. Bener-bener perlawanan. Mantap Bang Muklis, semoga 2025 ini udah mulai berkurang ya. Gimana Dil? Apakah sudah mulai berkurang di sana situasi Kalimantan? Kalau titik api kayaknya tiap tahun masih ada, cuman karena dampak kemarau aja. Tapi nggak parah. Bukan karena pembukaan lahan? Mungkin ada, cuman ya semoga nggak separah yang diceritakan Abang ini ya? Iya. Gitu. Semangat Bang. Dan di kampungnya ya, Bang Muklis Saddam. Lanjut lagi nih, ada lagi nggak ya yang ngirim ini? Kayaknya udah. Andi Praja ini profilnya agak nyolot. ini nih, konten ini Bang, saya mau terkenal katanya. Musik. Nanti musik ya. Musik nanti ya Bang. Sabar Bang Andi Praja. Oh ini terakhir mungkin ya tentang tulisan buku. Kenalin aku Aski dari Pasuruan. Ini dia buku-buku nih ya. Kita promosiin aja ya, karena dia nggak ngirim ininya. Dia ada 11 buku nih. Boleh dibaca nih? Ada 1 surat pendek untuk adik. 2 hujan turun yang tak seharusnya turun. 3 rentetan keluh kisah hujan. 4 bacotivasi. 5 filosofi hidup santuy. 6 Tuhan Maha Pandemi. 7 manusia-manusia anomali. 8 catatan seorang mahasantri. 9 kisah kasih kuliah. 10 melintas Medan. 11 surat cinta untuk Gen Z. Nah ini bisa lakuin pemesanan di WA dia, ini nomornya. Ntar gua kasih di sini atau mungkin bisa cek juga di Instagram dia bung9_8. Ya. Oke, sepertinya sudah ya. Sudah yang bagian mengirim buku-buku dan tulisan puisi banyak ya, yang ngirim puisi banyak, yang ngirim buku. Yang bisa kita review yang buku sorry banget nih cuman ini ya karena yang ngirim karena buku kan panjang ya. Jadi Bang Panji yang ngirim 2 buku ini jadi bisa kita review lebih dalam lah. Sisanya kita bantuin promosi aja ya Bang-abang ya. Dan untuk puisi-puisi tadi semoga apa yang kita omongin dan interpretasi kita ya mungkin kan berbeda-beda ya interpretasi orang ya. Benar. Tuh, dari kita. Lanjut ini kita kemana nih setelah ini nih? Kita langsung menuju grafi. Itu grafis ya. Iya, ini buat ngeliat karya-karya gambar. Karya-karya gambar kita lihat nih ada juga banyak yang ngirim ternyata ya buku-buku lagi anjing. Gambar-gambar. Nih contohnya pengirim pertama nih dari @Mark Sahara. Ini pakai X. Dia itu tadinya mau ngirim poster ini, Mbak. Nih. Dia udah nanya alamatnya terus udah gue kasih kan. Baik Mas, makasih banyak nanti saya akan update lagi dan sepertinya belum terkirim ya tadi. Jadi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Dia udah ngirim hasil karyanya juga nggak apa-apa lah. Just printed my first Neo Geometric poster inspired by a growth. A daily reminder for myself to stay focused, keep improving, and trust that it will be worth in the end. Nah ini adalah sebuah posternya ya. Kalau gue lihat sih ini kalau dikirim cakep banget sih. Iya. Buat podcast kita ya. Ente lihat ya Pak, bagus-bagus sih Pak ininya. Cakep sih. Buat dan di kamar gitu mewakilkan gitu fokusnya dia. Ini kan kayak kalau kita lihat gambarnya posternya dia nih, belakang ini kayak distraksi terus mata ini. Gambarnya nanti ditampilin sambil kita bahas. Keren sih. Keren. Boleh kita buka dikit ya Instagram dia, Mark Sahara. Bagus-bagus ini karya dia Pak. Ini ada juga nih Raw Sketches. Menjago gambar abang ini. Sketsnya. Ini Bang ada satu postingan lu yang 2 November lalu jadiin kaos boleh nih Bang, keren nih Bang. Asli. Menurut gue sih. Bisa nih. Ini apa nih? Junji itu. Oh ini mah dia lagi ke pameran. Main ini. Ini. Oh ini hasil desain dia juga. Strawberry juice. Oh dia ngejelasin juga nih tutorialnya. Boleh nih buat abang ini nih, siapa tahu ada yang mau ini juga ya.
tertarik sama hasil dia, Ya. follow aja tuh mark.sahara. Multimedia designer. Multimedia designer. Lanjut lagi kita ke yang satunya. Ada di akun Safari. Oh, ini Safari bukan nih. Safari musik, sorry. V Leonard. Dia ngirim karya string artnya. Ini kita tampilin ya. Nanti. Ini gue nggak tahu ini gambar siapa ya. Mungkin gambar anaknya atau gambar siapa. Ini adalah karya yang menggunakan benang, string art ya. Keren sih ini. Gue tuh selalu salut sama orang-orang yang ngegambar itu pakai yang tidak biasa menggambar gitu loh, Pak. Bukan pakai pensil, Ya, bukan hal yang umum ya. Iya, kayak ada orang yang pernah nggak lu ngelihat hasil karya pakai bekas plastik Ya, disatu-satuin. Atau serutan pensil Iya. gitu. Ada juga tuh dulu lewat reels gua, dia gambar Surya Insomnia dari hasil cukuran di rambut tuh. Anjing. Boleh tuh, keren-keren sih ini. Bagus-bagus Bang, cuman kita nggak bisa lebih dalam ya karena kita nggak tahu ininya ya. Nggak tahu konteksnya. Tapi kalau kita lihat sih oke banget sih ini. Tapi sangat ini ya keren ya menggunakan string, terus juga String. detailnya nih Tuh, difoto sama dia buat bikin tuh. mata nih kayaknya. Iya tuh, keren banget anjing. Ini berapa ribu nih ya? Ya, Ada kali ya 1000 kan? mungkin juta kali ya. Iya tuh. Enggak sih, nggak tahu. Hanya abang ya lah. Juta bukan bang? Juta bukan Bang VW Leonard. Oh ini Instagram dia. Kalau dari Instagram sih emang dia art ya. Ini dia juga pernah bikin yang Soekarno. Soekarno. Ada Ferry Irwandi juga tadi. Oh, iya, Pak. Ada di atas. Mana? Tiwi. Oh iya. Ada Bang Ferry Irwandi. Nggak dijual. Pakai bahasa Padang ya. Nggak dijual berarti. Nggak dijual tuh apa ya artinya? Nggak tahu. Iya nih, semoga tetap tajam, tetap kritis dan nggak. Oh, maksudnya dianya. Oh iya, si Ferry Ferry. Irwandi itu nggak dijual dia gitu. My first artwork for the upcoming event. Oh, dia sering ikut event nih, Pak. Keren. Oke lu Bang, oke Bang VW. Kokoh ya mungkin ya kita bisa bilang ya. Wow, langsung ini mentang-mentang deh. Oh enggak nih, kok Vincent bener nih. Benar. Keren lu Bang, keren. Keren sih. Sukses ya Bang. Sukses. Sukses Bang. dan sehat ya, sehat-sehat keluarganya juga. Lucu-lucu tuh di ininya. Faiz Sensei. Kita lanjut lagi nih. Tadi ada Faiz Sensei. Ini bukan. Faiz Ach. Oh ini ya. Faisal Ini dia ngirim apa nih? Kita buka ada videonya. Faiz Sensei, kali ini gua mau sedikit berbagi proses melukis gua. Mirip Mas Hanif. Karena lukisan gua kali ini cukup menantang bagi gua pribadi. Karena baru pertama kali ini gua melukis dalam kanvas ukuran 80 x 40 cm. Mantap. Dan lukisan gua kali ini gua dedikasikan untuk Art Exhibition Deco yang akan diselenggarakan oleh Galeri Raus Kota Wisata Batu Jatim. Orang Jatim. Bisa menjadi pengalaman pertama gua dalam mengikuti pameran harus melukis. Dan lukisan gua kali ini memiliki tema yaitu The Anthropocene. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari anthropos yang artinya adalah manusia dan sen yang artinya adalah baru. Jadi bisa diartikan The Anthropocene adalah zaman manusia, yaitu sebuah periode baru dalam sejarah bumi di mana aktivitas manusia menjadi kekuatan dan membentuk planet bumi. Divisualisasikan sebuah tangan bahwa bentuk tangan tersebut dari zaman dulu sampai sekarang bentuknya tidak berubah sama sekali, tapi bisa memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan, peradaban, pembangunan, budaya, bahasa, politik, bahkan juga iklim. Selain itu, The Anthropocene yang digambarkan telapak tangan merupakan proyeksi perbuatan baik dan buruknya manusia yang mempengaruhi kompleksitas hubungan antara sesama manusia, hubungan dengan Tuhan, manusia dengan makhluk hidup yang lain. Dan yang menarik dari karya ini selain kelap-kelip glitter dan kode Binatang adalah sih bisa gitu. di kamera. Sekian, gua Faiz Sensei, Hola Diablos, Amigos, Numero Unos, Mamma Mia, Letanos. Hello friend, gua Faiz Sensei, kali ini Sorry ini gue salvo sama komen si gitu _Sukishiro. Pakai CapCut Pro. Maksudnya apa Bang? Lu support temen apa gimana nih? Tidak sayang. Dibalas lagi. Nggak pakai CapCut Tidak Pro. sayang. Keren sih tapi ya, keren ya. Dalam ya. Keren, dalam. Dan hasilnya juga oke sih. Pas di foto lebih bagus sih. Kalau di video tadi bagus Bang, tapi mungkin kita sama Bang pengguna Android. Jadi
Agak kurang pecah ya. kurang terlihat gambarnya, tapi ini pas dia foto ini oke sih. Detail-detailnya tuh. Ini nanti kita tampilin ini gambarnya. Nama karyanya The Anthropocene, anjir. The Anthropocene. Jualan lukisan kah? Enggak sih, tapi kalau ada yang mau beli dan bisa nego, gue terima. Nah, tuh. Faiz_sensei itu ya. Boleh dilihat katalog-katalog dia di Instagram. Ini bagus. Keren. Aman kok, aman. Dia ngomong kalau nggak sesuai dengan konsep ataupun di podcast aman. Aman lah ya. Kita mah ini bisa bang ditaruh sini juga bisa. Iya, setuju. Kalau misalnya ada duplikat mah ya. Buat hiasan-hiasan podcast ya nih biar rame gitu. Boleh dicetak poster nggak nih? Boleh kita scan nggak? Boleh kita scan nggak? Keren bang, tapi Gitu, jujur ya, tapi keren. Gue ngeliat video lo itu nggak kebayang lah hasilnya bisa seperti ini, dan banyak ya ornamen-ornamen yang digunain tadi kayak penambahan bubuk, terus emas-emasnya itu dipakai sama dia pakai. Dan maknanya dalam ya, tangan bisa ngelakuin apa aja. Keren. Ada yang baik, ada yang buruknya gitu. Sip, Bang Faiz_sensei boleh di follow teman-teman. Faiz_sensei. Terus lanjut lagi ya Nip ya. Ke karya berikutnya. Oke, ini dari kiriman lagi sebuah lukisan dari Muhammad Ramadan. Ini adalah sebuah wow. Tadi ya di puisi terakhir kita membaca depresif. Dan ini sepertinya dari lukisan depresif juga sih. Depresif juga. Dan ada pil-pil yang berterbangan. Ada pil, terus ada tanda yang titik koma. Titik koma. Titik koma itu ya apa? Itu ya sebutannya, lupa gue. Itu apa ya? Menandakan apa sih kalau di depresi itu ya? Enggak tahu gua kalau itu. Itu tuh kayak makna apa gitu nih? Itu kayaknya orang yang bertahan atau bagaimana gitu lah Pak. Gua kira ini Uchiha yang baru buka satu. bukan. Tapi emang kayak gigitan Orochimaru juga sih. Iya sih, benar sih. Tapi sebenarnya nih kalau dari arti psikologi itu ada artinya ya. Ada artinya itu kalau nggak salah bertahan atau apa. Coba kita cari ya. Apa sih arti ini dalam psikologi ya? Ini sekalian gue review, nanti kan gambarnya ada juga. Ada pecahan-pecahan kaca di sini. Ini sepertinya sih kalau dilihat dari gambarnya, dan warna merah, campuran warna dari ornamen-ornamen, ada bunga mataharinya juga. Ya ini sebenarnya sebuah tulisan yang mungkin harapan. Sebuah harapan. Iya benar. Itu kayak orang yang depresi ya, atau berjuang dari isu kesehatan mental. Yang punya mental health issue. Itu biasanya itu adalah sebuah simbol bagi mereka untuk bertahan gitu loh, Pak. Adanya sebuah harapan gitu. Keren sih, keren. Keren. Lagi-lagi keren yang ngirim, gimana ya? Keren semua. Keren semua sih itu. Ini Bang, karyaku, lukisan ini ku ambil dari cerita perempuan yang pertama kali datang ke tempat sanggarku di tempat aku mengajar. Oke. Oh, boleh. Ini ada ceritanya nih ternyata nih. Singkat cerita, ada perempuan kunjungan ke sanggar, berarti sanggar lukis dia ya. Iya. Dia biasa melukis. Kebetulan dia juga kawan dari ketua sanggar. Aku sama kawan yang lain cerita bahas soal lukisan, perempuan tadi bahas soal gunung. Terus saat aku cerita itu, dia mendengarlah kalau aku tuh bisa ngelukis. Diceritain gejala penyakitnya, traumanya, terus aku lihat di tangannya ada tato titik koma. Di situ aku langsung mikir, wah ini parah nih penyakitnya. Terus dia bilang dia sering ke psikolog dan dia disuruh pilih bunga matahari dan bunga apalah itu aku lupa. Dan dia pilih bunga matahari. Terus dia bilang ke dokter kalau dia sering minum obat tapi nggak kunjung sembuh. Terus dia juga suka melukai dirinya sendiri dengan memecahkan cermin. Oh, makanya tadi ada cermin yang pecah, Pak. Cermin pecah, benar. Singkat cerita Bang, 2 hari ke depan setelah itu aku ada pameran dadakan pula, jadi bingung mau buat apa. Ya udah aku angkat cerita dari si perempuan tadi, dan aku ingat Bang apa kata dia. Dia bilang kalau penyakitnya kambuh dia bakalan menghilang dan menghapus semua media, sampai sekarang dia nggak ada kabar. Dia ini sebenarnya lukisannya mewakili ya, kayak titik koma yang tadi dia bahas, tato, bunga matahari yang dipilih cewek tadi, pecahan kaca yang cara dia ngelukain dirinya ya, stress release-nya. Dan juga ada pil karena dia berobat, obat juga sakit. Mungkin merah itu lebih ke arah dia karena dia self harm mungkin ya. Ya mungkin, atau penggambaran ini ya Pak ya, kemarahan atau bisa anger ya bisa juga kan. Tapi kalau gue lihat ininya sih sejujurnya kayak ini di luar konteks dari kita membahas ini ya, tapi mirip cover Panacea-nya rumah sakit sih ini. Oh iya, mirip Iya kan? benar. Iya. Nah ini mungkin bisa juga nih, mungkin buat Abang Muhammad Ramadan nih ya. Bisa menyemangati juga ya, atau mungkin agak susah sih tapi yang menyemangati orang yang punya mental health itu agak bagi kita yang orang di luar itu takutnya salah paham atau gimana. Mungkin ya, tapi kalau jatuhnya kita memang menyemangati gitu, tapi bukan menyemangati tapi lebih mendampingi gitu ya.
kita lebih aware lah kalau dia lagi memang ada gejala, mungkin kita bisa. Ya tapi thank you ya Bang Muhammad Ramadan udah ngirimin lukisannya. Dengan latarnya dan ceritanya itu terima kasih sudah diperbolehkan ya kita untuk mereview dan bagus bang, hasilnya dalam juga. Dan boleh juga langsung cek Instagramnya Ramadan N-nya 3 dan 779. Ramadan 779 ya. N-nya 3. Oke, that's it. Kiriman dari karya-karya lukis, karya-karya desain grafis. Kita langsung berlanjut ke yang berikutnya. Musik. Oh iya, tapi sebelum musik ini nih, satu nih. Pementasan teater. Satu-satunya yang ngirim teater ya. Menarik sih. Kita putar ya. Satu katalog spesial. Nanti kita kasih linknya. Ini sudah waktunya. Waktu atas apa? Waktu atas ayah yang menerima pilihanku. Waktu pilihanmu untuk meninggalkan rumah. Iya. Pilihan untuk mengejar mimpi menjadi penarimu itu. Iya. Pilihan untuk menyerah. Itu dia tuh tadi adalah sebuah videonya ya. Nanti kalau yang mau lihat fullnya ya ada di angka c.kusuma ya. Kalau dari gue sih agak kurang ngerti gue sebenarnya bang, tapi apik ininya pemerannya, apa sih actingnya gitu ya tuh. One take lagi ya tadi ya, one take dan oke sih. Dulu apa nih kalau dulu nih? Kalau gua kelihatan sih inner raw-nya ya dapet itu. Terus juga dari teaternya kita bisa lihat dapat delivernya juga perbedaan arah dari ayah sama anak. Dan juga dilebatin juga ngeliatin apa namanya tadi tuh konfliknya ya, kayak pertukaran gelas sama piring dan juga kayak ada pemutusan tali lah gitu-gitulah kayak sebuah pesan gitu. Ya ini bisa dibilang sebuah keresahan anaknya ya yang ingin menggapai impiannya sendiri, tapi bapaknya tuh ada sebuah larangan lah ya. Kalau kayak gitu jangan di rumah gua gitu ya. Dan lu tuh udah lahir dari gua. Kayak gitu lah ini. Cukup dalam juga nih sebuah video dari Angga C. Kusuma yang di posting di bulan November lalu. Oke. Ya mungkin bisa dibilang itu ya, kita bantu promosin tuh di akun YouTube-nya Angga C. Kusuma ya. Bisa dilihat teman-teman. Nah, The Legacy of Tragedy of Good Intention. The Legacy as Tragedy of Good Intention. Titik temu X Studio Lakon. Oke, sip. Mantap Bang. Terima kasih sudah mengirimkan. Lanjut nih ke yang terakhir nih. Yang paling terakhir adalah segmen musik. Pengiriman musik dari teman-teman. Kita lihat-lihat ya. Ini kita bacain yang kita dengerin beberapa yang udah terkirim. Yang pertama ada Jivas Band dengan judul Dusta. Kita lihat sedikit. Segila-gilanya kau buat aku terluka karena kau bagi cinta. Ya Bang Jivas, tadi kita udah denger ya lagunya Dusta. Ya ini ada orang-orang yang sesuai ya sama genre-nya pop 2000-an itu. Lagu-lagu bisa juga kayaknya kalau denger kayak FTV ya. Oke, good luck buat Jivas. Thank you udah ngirim juga ke The Kamar Podcast. Dan mungkin kalau ada next pembukaan lagi, next time bisa kirim-kirim lagi. Dan juga boleh check out Jivas Official di YouTube ya. Iya, di YouTube. Atau ini ada di Instagramnya ya, dia ngirim. Itu teman-teman bisa cek juga di Instagram IG @JivasOfficial. Iya, dari Jivas Official ya. Thank you sekali lagi. Ayo, sudah mengirim Bang Jivas. Ya. Move on to the next Move one. Kita masuk ke segmen musik dan kita udah dengerin tadi. Udah semua ya? Hampir. Oh enggak hampir malah. Iya, semua. Semua udah kita dengerin. Dan
Karena banyak ya, karena banyak Banyak dan banget. juga kita udah hampir sejam mau ke 2 jam ya. Dan kalau mau kita review satu-satu itu terlalu panjang atau kalau kita mau review juga mungkin takutnya itu kan ini nih ya sebuah musik apalagi ya itu kan apa ya gimana sih bahasanya itu yang bukan objektif itu subjektif. Jadi takutnya mungkin ada yang takutnya kok abang ini ngomong gini ini kan kayak musik gua. Ya kalau kita anggap semuanya ya bagus-bagus gitu. Cuman mungkin ada beberapa yang nggak cocok sama selera kita berdua nih. Kita jujur aja ya. Karena kan ini kita review nggak dibayar sama sekali. Kita nggak diminta siapapun ya. Ini kita review berdasarkan apa yang kita suka aja gitu. Jadi bagi kita memutuskan untuk berapa ya? Mungkin 3 kali ini, Pe? Ya, 2 sampai 3 3. yang kita dengerin tadi dan kayaknya cocok di kuping kita dan kita bahas lebih detail di segmen yang musik. Nah, sisanya mungkin menemukan pendengar yang lain, pendengar yang pas lah ya untuk dia. Ya. Jadi kita kasih cuplikan-cuplikannya aja ya nih musik-musiknya ya. Ku berdiri tegak terdiam, lusuh dan kotor bukan jiwa kami. Hidup di jalanan sudah biasa. Jika hatimu bukan untukku, apa kau bisa rasa? Berat langkah menopang beban ini, terbalut tangis kisah yang tulang-luing. Ku yakinkan nikah untuk selamanya, menjadi satu-satunya yang terakhir di hidupku. Aku dirikan sholat tak lupa zakat, aku doa sambil nangis, aku niat puasa Senin Kamis. Sampai kini belum ada ujungnya, kita menuju ke tempat yang sama. Aku dan kau pernah terjebak dalam gelombang asmara yang menggebu, menimpakan sekejap. Ketika tiada lagi pantai yang bersih, nanti tiada lagi gunung yang syahdu, mari kita pastikan hijau ini tetap terjaga. Kini tak mungkin lagi mendengarkanmu bernyanyi di samping takkan hilang dalam gelap dingin malam. Aku takkan mati dalam gelombang lautan. Aku takkan hilang. Oke. Itu ada cuplikan dan bisa di-follow juga tadi gua ini nih. Iya, follow kasih Instagramnya ya yang Instagram mengirim. semuanya. Dan akun dari bandnya gitu. Oke? Dan ada honorable mention buat Imu Mama 1111 ya. Oh ya, ini yang ngirim ya. Ya, dia udah ngirimin beberapa lagu. Sandi Maulana namanya nih. Sandi Maulana, Mas Sandi Maulana. Walaupun masih record HP ya ini ya. Iya, dan dia bilang Karena dia ada beberapa yang udah proper tuh. dia nggak ngerekam ke platform ya. Ini sedikit apa ngomong? Lupa coba. Ini sedikit aja ya ininya. Teaser ya tadi kita udah dengar. Kalau gua sih ini agak panjang ya. Bentar. Musikannya seperti ini dari Bang Sandi. Gua pengen denger ininya ada apa? Situnya. Vokalnya dikit ya. Pakai pianika doang ini. Kau itu.
Itu sih dari lirik tuh selalu lucu deh. Karena liriknya nih kuntilanak kau itu apa? Ya itu. Bang Sandi nih ya, Bang Sandi. Gua jujur kalau denger suara lu jadi keinget suaranya Bang Ardi Lemes dari mantan vokalis Rumah Sakit. Rada-rada kayak gitu. Cuman kayaknya lu mungkin bisa diseriusin nih, Bang. Kalau punya band atau apa ya. Bisa, ini menarik bisa ini. record. Karena suara lu oke dan lirik lu lucu gitu. Dan ini mungkin apalagi yang lucu-lucu kan lagi oke kayak SLR gitu-gitu. Betul. Dan ini dengan tema baru, tema apa ya bahasanya ya? Punk-punk yang Grunge iya, gitu kali ya. enggak grunge lah, Punk ya? enggak punk itu Pak, grunge. Grunge yang Nirvana, Pak. Soalnya dia bilang grunge nih. Iya kan dia nyebutin Nirvana, Alice in Chains itu kan band grunge semua. Tapi lagu dia bukan grunge anjir. Terinspirasi kata dia. Oke. Ya oke lah. Iya, terinspirasi ya. Terinspirasi dia ngomongnya. Damn. Yang kedua drummer saya lagi cedera tangannya. Waduh. Nggak punya uang sama yang kedua drummer cedera. Ya semangat Bang. Kita support ya. Ya, thank you Bang Sandi udah ngirim. Yo, ini selanjutnya nih ada dari 5 detik sore di beranda ya. Kita dengar sedikit. Kayak apa ya dia? Yang Itu udah ada ya? ini ada apa? Siapa? Folk ini banyak Pak, kayak float gitu. Iya. Cuma berdua ya mereka nih, 5 kali nih. Kayak enak nih. 5 detik kok 5 kali sih. Rio Satrio. Ada refnya nggak ya? Kita cepetin. Kayak tadi deh refnya. Dan lihat dari video musiknya sih estetik sih ya. Bisa dibilang estetik sih. Minimalis lah itu. Taruh aja di situ, terus lu gitaran, ngerokok. Oh iya ini. Dan kerasa homey, dreamy juga. Iya betul. Ya Fox gitu ya 5 detik nih buat yang suka, atau cuplikannya juga nanti buat kalian dengerin lebih lanjut. Bisa dengerin di YouTube-nya 5 detik atau bisa juga follow Instagramnya itu ya. Di Instagramnya itu mana ya? Mana tadi kok hilang anjing? Udah nyarinya susah. Ya itu tadi nanti gua kasih Instagramnya ya. Oh ini nih. 5 detik official mungkin teman-teman bisa lihat. Sudah Bang. Oke, terima kasih Bang Reza yang mengirim ya. Thank you Bang. Priandaru Reza. Terima kasih yang sudah mengirim. Selanjutnya nih kita di The Kitty Story official ya. Tipis aja nih kalau tadi kita udah denger sih folk juga nggak sih ini? Apa indie? Coba. We went to a movie store. Apa nih dia? You found what you looked Ini kayak Rabbit itu loh. Vokalnya. Sarsen Rabbit. Sarsen Rabbit kalau gua. Vokalnya ya. The day that I can't forget. The day that I can't forget. Lucu banget, keren. Lucu juga sih ininya. Official liriknya. Tadi berubah-ubah font-fontnya. You told me to calm down. I saw you look around. You put it on my backpack. The day that I can't forget. Anjir. Kayaknya Bandung dia jalanannya ya. Folk juga nggak sih? Folk ya, ini kayaknya folk sih kalau gue ya, menurut gue. Kayak enak juga nih ya, boleh direkomendasiin buat teman-teman juga yang suka lagu-lagu folk, mungkin bisa dengerin The Kitty Story. Yes. Dan ini yang kita setel sekarang judulnya apa tadi? Ballad of
Ballad Punk Rock of a Kid. Punk Rock Kid. Oh, iya. Oke sih, gue personally ya kalau dari semuanya yang ini gue agak suka lah kalau yang ini dari The Kitty Story Official. Tapi mungkin dan video-video lainnya tuh ya ini dia juga udah nih. Oh, udah 5 tahun yang lalu Pak. Dua musik video. Oke. Itu ya The Kitty Story Official. Nah, ada lagi mungkin? Udah ya? Oh, ini ada ini cuy. Teman kita juga dari teman-teman kita The Kadia ya. Kadia. Enggak pakai D. lagi. Kadia. Apa judulnya, Del? Lupa gue. Asmara Sesaat. Asmara Sesaat. Kita dengarkan sedikit ya. Bila kau tahu semua ini salah, sanggupkah kau terima semua luka ini? Itu Asmara Sesaat dari Kadia ya. Kadia. Sama ya, mirip-mirip ya, folk juga ya. Dan mungkin yang suka lagu-lagu mirip-mirip kayak hi-fi, kayak yang pop-pop gitu nih juga sebuah rekomendasi ya teman-teman kita juga yang bikin Kadia. Bisa juga didengerin tuh karena baru rilis, bisa tag juga di Instagramnya kadia.official ya, Dil. Oh, kadia.music tuh bisa didengarkan teman-teman, support. Kita support teman. Udah sih itu aja, ini kiriman teman-teman banyak banget dan mohon maaf kita nggak bisa review satu-satu ya dan nggak bisa review secara detail karena keterbatasan durasi dan banyak karya-karyanya juga yang tidak bisa kita lihat satu-satu juga ya Pak ya. Cuman itu adalah pesan-pesan kita tadi. Mungkin teman-teman ada yang suka, ada yang nggak suka dan mungkin dari review kita juga ada yang nggak suka atau ada yang nggak suka juga. Ini ya kita minta maaf tapi selera nggak bisa dipaksain ya Pak ya. Jadi kalau kita komentar mungkin sedikit kayak gimana ya sorry gitu. Sorry. Kalau suka ya alhamdulillah gitu. Gitu aja sih. Dan semoga setelah ini mungkin kalau misalnya ini rame kita bisa bikin lagi ya Pak ya. Kalau ini rame dan nanti kita bisa membahasnya lagi seperti itu. Bagaimana Pak di episode ini sebelum penutup silakan. Oke, so buat teman-teman yang berkarya tetap berekspresi walaupun orang ada yang bilang jelek, ada yang bilang kurang, ada yang bilang apa, tetap berekspresi teman-teman. Karena gue yakin pasti ada telinga yang tepat, mau itu banyak, mau itu sepi. Intinya lu pada berekspresi aja, tetap berkarya, tetap berseni. And sampai jumpa lagi di review kamar ya mungkin ya. Nama segmen baru nih ya, review kamar. Review kamar, ini episode pertamanya mungkin review kamar. Iya, jadi mungkin masih banyak kekurangan ya, mungkin masih banyak. Dan next time mungkin kita bisa kurasi durasi segala macam, next bakal lebih better. So see you again on review kamar kedua dan gua Munif pamit undur diri. Gua Torik cabut juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Terima kasih semuanya.